Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adani Taufikur Rahman Istompul dari kelas 04604 dengan NIM 6704223105 untuk mata kuliah pengembangan profesionalisme. Kali ini kita akan membahas tema dari bagaimana peran digital marketing pada bisnis di Indonesia dalam menghadapi situasi dan perkembangan teknologi di era pasca pandemi. Pandemi COVID yang mewabah di seluruh dunia ini menjadi hal yang ditakuti oleh banyak orang, termasuk para pengusaha. Sejak pandemi, banyak sekali bisnis yang tidak bisa bertahan dan mengalami kerugian yang sangat besar. Bahkan hingga jatuh bangkrut karena menurunkan daya beli konsumen. Karena itu, semua pengusaha berlomba-lomba mencari cara untuk mempertahankan bisnis melalui beradaptasi di kondisi pandemi ini. Salah satu cara adalah dengan menerapkan transformasi digital. Transformasi digital merupakan proses dan strategi penerapan teknologi dalam aktivitas operasional bisnis yang mengubah cara bisnis dalam beroperasi dan melayani pelanggan, baik terkait pemasaran sampai produksi. Dengan transformasi digital, bisnis dapat bertahan dalam persaingan melawan para kompetitor. Contohnya adalah Gojek dan Grab yang menerapkan transformasi digital dengan membuat aplikasi online yang memudahkan masyarakat untuk memesan ojek, taksi, makanan, atau minuman hingga kebutuhan sehari-hari sehingga dapat mengurangi aktivitas di luar rumah. Dan selama 5 tahun terakhir, perkembangan di era digital semakin pesat. Era digital menciptakan berbagai kemudahan dan kejanggihan untuk masyarakat. Hal tersebut membuat masyarakat harus mengikuti arus perkembangan yang begitu cepat. Sangat penting bagi masyarakat untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital agar tidak ketinggalan pada zaman sekarang. Tapi kenyataannya, semakin lama peradaban manusia, maka teknologi pun semakin berkembang. Hal ini juga dapat dilihat dari fungsi media sosial yang ada mulanya hanya dimanfaatkan untuk berkomunikasi, tetapi saat ini media juga bermanfaat sebagai sarana penjualan dan pemasaran yang mumpuni bagi penggunanya. Tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar, pelanggan sudah bisa memperoleh informasi tentang suatu produk dengan mudah dan cepat. Oleh sebab itu, pelanggan lebih tertarik pada promosi menggunakan media digital. Promosi melalui media digital dinilai lebih efektif dan memikat perhatian dan daya beli konsumen dibandingkan dengan promosi lainnya. Pemasaran dan teknologi adalah dua aspek yang memiliki pola penguntungan satu sama lain. Jika teknologi tidak memiliki perkembangan, maka dunia pemasaran pun tidak akan berinovasi sebagaimana mestinya dan menjadi hal yang membosankan bagi para pelanggan. Maka dari itu, pelaku bisnis dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, khususnya terhadap platform digital yang tersedia saat ini agar tidak ditinggalkan oleh pelanggan mereka. Penting bagi pelaku bisnis untuk memahami kesesuaian antara minat pelanggan dengan teknologi yang digunakan. Media promosi berbagi selalu berkaitan era dengan keberadaan internet. Pemasaran digital melalui internet dapat sangat membantu perusahaan untuk terlibat dengan pelanggan yang harus menerus secara efektif mencari informasi tentang produk dan layanan mereka. Terlebih pada masa COVID, pelaku bisnis harus mempertahankan bisnisnya. Inovasi dalam digital marketing harus selalu ditingkatkan dan dilakukan dengan gencar supaya mendapatkan konsumen yang lebih banyak lagi. Konsep pemasaran harus digunakan untuk mencapai kesuksesan perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis pandemi COVID itu. Pelaku bisnis harus memahami konsep beserta keinginan agar memperoleh laba jangka panjang dengan melakukan pemasaran. Philip Kotler 2007 mengatakan bahwa tujuan pemasaran adalah untuk mengetahui, menganalisa, dan memahami kebutuhan konsumen dan membuat penjualan meningkat, sehingga produk dapat pelayanan yang ditawarkan dengan sendirinya. Dengan demikian, pemasaran berperan sebagai penghubung antara kebutuhan pelanggan dengan pelaku bisnis. Strategi pemasaran yang dapat diterapkan pasca pandemi adalah dengan menggunakan strategi pemasaran segmentation, strategi penentuan target pasar, targeting, dan strategi marketing positioning. Konten ini telah tayang di Kompas di detik.com dengan judul Strategi Digital Marketing dalam Pemulihan Bisnis pasca Pandemi COVID-19. Sekian dari saya. Bila topik walhidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.